Salam dan salam sejahtera kepada saudara-saudara sekalian. Apa kabar semua? Sudah tentu semua kita merasa gembira, merasa sukacita karena kita menghampiri menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kita. Saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang hidup, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami menyerahkan setiap pribadi kami, agar waktu kami mendengar firman-Mu, kiranya kami dipenuhi dengan kemuliaan hadirat-Mu, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dipenuhi dengan firman Allah, dan biarlah Engkau yang menyatakan kebenaran-Mu ya Tuhan, agar kami dikuatkan, diteguhkan, agar kami terus berpegang dalam hidup kami, meninggikan, mempermuliakan Tuhan sendiri. Oleh itu Tuhan berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Saudara dan saudara sekalian, setelah kita mendengar pembacaan Injil yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sehingga ayat yang ke-38, maka tajuk khotbah pada saat ini yaitu Maria dirahmati oleh Tuhan. Bersama dengan saya, Maria dihormati oleh Tuhan. Saudara dan saudara sekalian, sewaktu Daud mengungsikan keinginannya untuk membangun rumah bagi Tuhan, Tuhan menyatakan firman-Nya melalui Nabi Nathan. Tuhan mengatakan bahwa Dia yang membangkitkan keturunan bagi Daud untuk membangun rumah Tuhan. Bukan Daud, tetapi keturunannya. Siapakah keturunan Daud? Salomo adalah keturunan Daud. Salomo yang membangunkan bait Allah. Tuhan juga berjanji tidak akan membuang kerajaan anak Daud ini, walaupun dia melakukan kesalahan. Salomo melakukan kesalahan dan Tuhan menghukum dia. Namun Tuhan menepati janjinya, tidak membuang kerajaan Daud. Tuhan memelihara tahtanya sehingga Daud yang sesungguhnya itu dilahirkan. Salomo adalah penggenapan langsung dari nubuatan mengenai anak Daud ini. Tetapi dia bukanlah penggenapan terakhir dari janji itu. Tuhan menjanjikan keturunan tahta kerajaannya kekal hingga selama-lamanya. Semua keturunan Daud yang memerintah akhirnya tidak dapat melanjutkan tahta pemerintahan Daud, sebab semua mereka sudah mati. Daud sudah mati, Salomo sudah mati, Rehabiam pun sudah mati. Kalau semua mereka sudah mati, siapakah yang menggenapi janji ini? Dalam sejarah, tahta kerajaan Daud yang diinginkan kekal tidak terjadi. Kerajaan Daud semakin lemah. Mereka terus-menerus mengalami kekalahan dalam peperangan dengan Israel Utara, dengan orang Aram, dengan orang Ethiopia, dengan orang Mesir, dengan orang Asyur, hingga akhirnya Babel menghancurkan mereka. Di manakah tahta yang dijanjikan itu? Siapakah keturunan Daud yang sanggup memimpin hingga kerajaan ini menjadi kuat kembali? Tuhan belum menggenapi janjinya. Keadaan yang menyedihkan ini terus-menerus atau terus berlarutan. Mereka hidup di dalam pembuangan. Kerajaan Daud sudah berakhir, sudah habis, sudah hancur. Tidak ada anak Daud yang duduk di takhta. Bahkan tidak ada takhta untuk diduduki. Inilah masa yang sangat menderita, sangat menyiksa, sangat menyedihkan bagi bangsa Israel. Sesungguhnya
Demikian pengharapan mereka terus menyala, terus membara, sebab Tuhan yang menyatakan janjinya adalah Allah yang Maha Kuasa dan setia. Dia tidak pernah melupakan janjinya. Itulah sebabnya ketika genap waktunya, malaikat Gabriel datang kepada seorang perempuan muda yang bernama Maria. Malaikat Gabriel datang kepada Maria. Lukas pasal 1 ayat 26 hingga 28 mengatakan, setelah Elizabeth mengandung 6 bulan, Allah mengutus malaikat Gabriel ke Nazaret di sebuah kota di negeri Galilea. Gabriel membawa berita untuk seorang gadis bernama Maria. Dia telah bertunang dengan seorang lelaki yang bernama Yusuf, keturunan Raja Daud. Malaikat itu datang kepada Maria dan berkata, "Salam sejahtera, hai engkau yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Saudara, siapakah Maria? Dia seorang perawan dan dia bertunangan dengan seorang pemuda bernama Yusuf. Yusuf ini adalah keturunan Daud. Seorang keturunan Daud. Ya. Apakah dia raja? Bukan. Apakah dia seorang pembesar? Juga bukan. Orang-orang telah melupakan keagungan, kegemilangan tahta Daud. Tahta itu tidak lagi diingat oleh orang. Setelah 70 tahun mereka berada dalam pembuangan. Dan 400 tahun menjadi hamba kepada bangsa-bangsa yang lain. Mereka menjadi hamba abdi. Setelah Babel hancur, mereka dikuasai oleh Persia. Setelah Persia hancur, mereka dikuasai oleh orang-orang Makedonia. Setelah itu mereka tunduk kepada kerajaan Romawi. Tahta Daud, tahta itu sudah hancur menjadi debu, hilang begitu saja. Orang-orang telah melupakan janji Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Yusuf adalah seorang anak Daud. Anak Yusuf secara sah akan menjadi anak Daud. Dialah yang diguna oleh Tuhan untuk menyambung kembali kerajaan Daud. Tetapi bukan dia yang akan naik tahta. Anaknya yang akan bertahta. Malaikat Gabriel membawa nubuatan mengenai kerajaan-kerajaan manusia yang akan muncul dan berkuasa atas Israel. Sekarang membawa berita mengenai penggenapan nubuatan kembalinya tahta kerajaan Daud. Babel, Persia, Makedonia, dan Romawi, semua kerajaan besar sudah berakhir. Dan kerajaan Daud akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Betapa agungnya berita ini. Itu sebabnya malaikat Gabriel mengatakan, "Salam kepada Maria yang dirahmati dan diberi penghormatan." Ayat 29 mengatakan bahwa Maria terkejut. Bagaimana mungkin dia diberikan salam hormat dan rahmat ini? Betapa agungnya salam dari malaikat itu. Seorang malaikat memberikan penghormatan seolah-olah dia adalah ibu seorang raja. Apakah ini tidak salah? Tapi malaikat Gabriel tidak salah di dalam penghormatan ini. Sebab memang Maria akan menjadi ibu kepada seorang raja yang meneruskan tahta Daud. Seorang ibu dari raja yang paling besar, melampaui semua raja yang pernah memerintah di bumi,
baik dahulu maupun sekarang, ditinjau dari banyak sudut. Kelahiran Yohanes Pembaptis diberitakan di dalam bait Allah di Yerusalem. Sedangkan kelahiran Yesus diberitakan di rumah Maria di Nazaret di Galilea. Kelahiran Yohanes Pembaptis diberitakan kepada seorang imam, yaitu Imam Zakaria. Sedangkan kelahiran Yesus diberitakan kepada seorang gadis desa, seorang perempuan kampung, yaitu Maria. Yohanes Pembaptis dilahirkan dalam rumah keluarga imam. Sedangkan Yesus dilahir di kandang binatang, di kandang hewan. Dari keluarga tukang kayu yang miskin. Kelahiran Yohanes Pembaptis diketahui oleh ramai orang. Sedangkan kelahiran Yesus hampir tidak ada orang yang tahu. Yesaya 53 ayat 2 mengatakan, Tuhan menghendaki hambanya membesar seperti tunas yang tumbuh di tanah gersang. Rupanya tidak elok ataupun tampan, sehingga kita tidak tertarik kepadanya. Tiada apa-apa padanya yang menarik hati, yang membuat kita mengingini dia. Saudara-saudara sekalian, jelas bahwa Yesus jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Ini mengajar kepada kita untuk tidak menilai Yesus secara jasmani. Kalau saudara menilai Yesus secara jasmani, saudara tidak akan datang dan tidak akan percaya kepada dia. Itu akan membawa penghukuman kekal bagi saudara dan saya. Saudara, kelahiran Yesus dari seorang perempuan adalah benar. Kelahiran Yesus dari seorang perawan adalah benar. Kata Yunani yang diterjemahkan perawan adalah dari kata Yunani ini perchenos. Dan kata ini tidak pernah digunakan untuk menunjukkan kepada perempuan yang sudah menikah atau sudah kawin. Kata Maria dalam ayat yang ke-34, aku belum bersuami. Ini jelas menunjukkan dan menyatakan bahwa ia betul-betul masih perawan. Nubuatan firman Tuhan ini tidak digenapi kalau Yesus tidak dilahirkan. Yesaya pasal 7 ayat 14 mengatakan, baiklah, Tuhan sendiri akan memberikan tanda kepada tuanku. Seorang gadis yang mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakannya Immanuel. Kalau Yesus tidak dilahirkan, dia bukanlah Allah dan manusia, tetapi hanyalah manusia biasa. Dia tidak dapat dilahir suci. Kalau dia dilahir sebagai manusia berdosa, dia tidak dapat menebus manusia dari dosa. Saudara dan saudara sekalian, dialog malaikat Gabriel dengan Maria, kalau kita baca dalam ayat 28 hingga 38, amat jelas. Pada waktu Maria mendengar malaikat Gabriel menyampaikan berita bahwa dia akan mengandung Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, Maria merasa takut. Malaikat Gabriel berkata, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Tuhan berpesan kepada kita pada hari ini, jangan takut. Sebab ada berita sukacita bagi kita. Setiap hari Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Rasanya masa depan kita begitu menakutkan ramai orang. Mereka melihat dan mendengar penularan wabah COVID-19 ini tidak ada tanda-tanda berakhir.
Keadaan ekonomi semakin menggetarkan hati. Semua memikirkan bagaimana masa depan keluargaku dan sebagainya. Menghadapi hari esok, kita tidak perlu takut sebab Tuhan berserta dengan kita. Dialah Emmanuel, Tuhan Yesus berserta dengan kita semua. Keluaran pasal 14 ayat 10 hingga 13 mengatakan, apabila orang Israel melihat raja dan tentara Mesir marah untuk menyerang mereka, mereka takut, lalu berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan. Mereka berkata kepada Musa, tiadakah kubur di Mesir sehingga kamu membawa kami ke padang gurun untuk mati? Lihatlah apa yang terjadi karena kamu membawa kami keluar dari Mesir. Sebelum kita berangkat, kami telah berkata bahwa perkara ini akan berlaku. Kami telah memberitahu kamu supaya tidak mengganggu kami dan membiarkan kami terus menjadi abdi orang Mesir. Lebih baik kami menjadi abdi di sana daripada mati di padang gurun ini. Musa menjawab, jangan takut, tabahlah, perhatikanlah apa yang akan dilakukan oleh Tuhan untuk menyelamatkan kamu pada hari ini. Kamu tidak akan melihat semua orang Mesir itu lagi. Saudara-saudara sekalian, Tuhan ingatkan kepada kita bahwa waktu mendengar berita-berita yang menakutkan, jangan fokus pada berita yang menakutkan itu. Fokuskan pandangan Anda kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Saat Anda berjalan menuju tembok ketakutan, Anda semakin menjauhi dari tembok iman dan semakin tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Namun, sewaktu kita melangkah menuju kepada iman, janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan Anda. Ibrani pasal 10 ayat 38 mengatakan, umatku akan melakukan kehendakku, akan percaya kepadaku, dan hidup. Tetapi jika ada antara mereka yang tidak lagi percaya kepadaku, aku tidak berkenan kepadanya. Orang benar mempunyai iman. Kalau Anda mengundurkan diri, kalau Anda semakin jauh dari tembok iman, maka Tuhan tidak akan berkenan. Ini suatu tanda bagi Maria. Tuhan boleh membuat Elizabeth mengandung, sungguh pun dia sudah tua dan mandul. Tetapi Tuhan juga boleh membuat Maria mengandung, sungguh pun dia masih perawan. Sesuatu yang besar Allah lakukan untuk orang lain boleh menguatkan iman kita. Kalau Allah boleh melakukan perkara yang besar kepada seseorang, Dia juga boleh melakukannya untuk kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Haleluya. Saudara dan saudara sekalian, berita Natal dari malaikat Gabriel kepada Maria memberikan kita kesempatan merenungkan perkara ini. Perkara itu Allah melatih orang Israel untuk berharap kepada janji Allah. Bukan karena bukti-bukti yang mendukung di sekitar Israel. Jika Israel terus berada di dalam keadaan damai dan sejahtera, tidak sukar bagi mereka untuk mengimani janji-janji Tuhan mengenai keturunan Daud. Ketika keamanan hilang, tembok kota diruntuhkan, istana raja dibakar, bait Allah dihancurkan dan dibakar. Mayat-mayat lelaki dan perempuan bergelimpangan di jalan. Dan raja bangsa-bangsa kafir memerintah atas umat Tuhan. Masihkah ada pengharapan akan janji Tuhan itu?
Bagaimana mungkin berharap di tengah-tengah keadaan seperti ini? Tetapi inilah inti dari berharap. Berharap bermaksud tetap memegang janji Tuhan. Sungguh pun tidak ada alasan mengapa kita harus memegang janji itu. Abraham berharap kepada janji Tuhan, memberikan keturunan. Sungguh pun tidak ada dasar bagi dia terus berharap. Pengharapan untuk sesuatu yang sudah dilihat, bukan pengharapan. Untuk apa berharap perkara yang sudah di depan mata? Berharap untuk sesuatu yang tidak kelihatan, seperti tidak mungkin terjadi. Inilah pengharapan yang sesungguhnya. Apakah dasar untuk berharap, saudara? Janji Tuhan. Janji Tuhanlah alasan mengapa kita tetap berharap. Pengharapan palsu adalah kalau kita mengharapkan sesuatu yang Tuhan tidak pernah janjikan. Kurang iman adalah ketika kita tidak mengharapkan hal-hal yang telah Tuhan janjikan. Apakah kita menjadi orang-orang yang berpegang kepada janji Tuhan? Tuhan menjanjikan penyertaan, kuasa, dan kekuatan bagi orang-orang yang membawa berita Injil. Namun, mengapa ramai orang Kristen tidak mahu mengalami penyertaan, kuasa, dan kekuatan ini? Kita begitu takut memberitakan Injil, sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup tanpa kuasa, tanpa penyertaan Tuhan, dan tanpa kekuatan. Begitu lemah dan begitu mudah dihancurkan. Kemudian Tuhan juga menjanjikan pemeliharaan. Jangan khawatir. Tapi mengapa begitu ramai orang Kristen tidak berani melangkah melakukan panggilan Tuhan? Orang-orang Kristen ragu-ragu menjadi hamba Tuhan sebab takut kekurangan. Orang yang sedemikian tidak beriman. Tanpa sadar dia sedang menghina Tuhan dengan meragukan kemampuannya memelihara hamba-hambanya, melihara umat-umatnya. Lalu Tuhan juga memanggil umatnya dengan kekudusan dan kesucian. Tetapi kita berani hidup dalam kecemaran dan mengabaikan firman yang berkuasa yang telah memberikan kita perintah untuk hidup di dalam kekudusan. Bukankah ini bermaksud menghina Tuhan dan mengatakan bahwa firman-Nya tidak bermakna apa-apa di dalam kehidupan kita? Mari kita bertobat dan kembali kepada Dia. Mari kita belajar melihat kuasa dan kebenaran firman-Nya sebagai sesuatu yang lebih jelas dan lebih pasti daripada pengalaman kita dan keadaan di sekeliling kita. Amin, saudara. Malaikat Tuhan datang kepada Maria. Maria menyambut berita baik ini karena Allah berjanji dan menepati janjinya. Janji Allah tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh itu saudara sekalian, apakah janji Tuhan yang pernah Anda dengar dalam hidup Anda? Adakah engkau pernah berpegang kepada janji Tuhan? Berpegang kepada firman Allah? Saudara, bila kita berpegang kepada iman, berpegang kepada iman tentang janji Tuhan, saya percaya janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sederhana. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, menjamah kami, agar firman-Mu yang hidup ini menguasai hati dan pikiran kami, agar hidup kami tetap berpegang kepada janji Tuhan, berpegang kepada penyertaan Tuhan, berpegang kepada kuasa Allah, agar hidup kami terus-menerus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan biarlah Engkau ditinggikan.
Biarlah Engkau dimuliakan ya Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin.